Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 11 OTKP. Materi yang dibahas dalam video ini mengenai anggaran pendapatan dan belanja keuangan. Anggaran pendapatan dan belanja keuangan. 1. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja keuangan. A. Pengertian anggaran atau budget adalah suatu rencana kerja tertulis yang disertai biayanya mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. B. Anggaran pendapatan dan belanja, yaitu merupakan daftar yang memuat daftar secara terperinci perihal sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ke-C, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk suatu waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN memuat dana transfer umum, dana transfer khusus, dana insentif, dana keistimewaan, dana desa, pemberian pinjaman, dan anggaran pendidikan. B. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara. 1. Fungsi otoritas, yaitu pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk tahun tertentu. Anggaran ini menjadi dasar pelaksanaan dan belanja setiap tahun dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depan. Perencanaan ini dipergunakan sebagai acuan negara berfokus pada sektor apa. Misalnya, negara ingin berfokus memajukan pendidikan, maka anggaran pendidikan lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran diarahkan dapat dipergunakan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan dan efektivitas perekonomian, serta dipergunakan untuk pembangunan yang dilakukan. Yang kelima, fungsi distribusi. APBN berguna untuk mencapai sama dan sama rata antara wilayah dan daerah, sehingga kelas dan jarak antara rakyat satu dengan yang lainnya akan berkurang. B. Fungsi stabilitas. APBN berfungsi untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai, serta mengendalikan jalannya perekonomian setiap tahun. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan APBN. A. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. B. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi. D. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat umum. E. Meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. F. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dalam mengatasi inflasi. G. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa untuk publik melalui proses yang lebih prioritas. H. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Demikian materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak
semua. Terima kasih.